Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada, kasus demam berdarah di Kabupaten Blora naik hampir 100%. Ratusan warga desa Tawang Harjo beramai-ramai gerebek rumah kepala desa. Diduga sang kades mengintimidasi perangkat desa. Para siswa SMA Negeri 2 Kota Tegal berhasil menyulap limbah menjadi kostum-kostum yang indah. SMA Negeri 2 Kota Tegal menggelar parade busana daur ulang dengan bahan dasar sampah plastik. Para siswa berhasil menyulap limbah menjadi kostum yang indah. Semarak Karnaval Busana Daur Ulang Kreatif yang diadakan SMA N2 Kota Tegal pada Rabu pagi ini menarik banyak perhatian masyarakat. Tidak hanya siswa yang berpartisipasi, penonton juga turut bersorak-sorai menyambut para peserta pawai. Selain penampilan tari dan musik, yang paling ditunggu-tunggu adalah pawai kostum dari bahan bekas. Bagaimana tidak, kostum yang terbuat dari limbah dengan bahan utama plastik, kawat, dan tali rafia dapat disulap menjadi gaun yang begitu indah. Penonton pun dibuat takjub. Kita bikin kerangka itu buatnya pakai kawat, terus dililitin sama tali rafia. Bahan utamanya kresek, 2 minggu. Idealnya kayak cari referensi dari TikTok kayak gitu. Terus kita bikin sekreatif mungkin, enggak sama kayak yang di TikTok. Oh, dimodifikasi lagi. Tim kreatif siswa mengatakan pembuatan gaun memakan waktu 2 minggu. Terinspirasi dari apa yang mereka lihat di media sosial. Mereka pun berhasil membuat kostum yang terkesan mewah dan menawan. Jadi pawai budaya ini kan temanya gaya hidup berkelanjutan, di mana siswa mereka harus dilatih menggunakan bahan limbah sehingga bermanfaat. Ternyata bisa dibikin gaun, ternyata bisa dibikin apapun yang mereka sebelumnya nggak pikir. Inilah penggunaan limbah menjadi hal yang positif untuk ternyata bisa digunakan atau dimanfaatkan. Karnaval sekaligus untuk memperingati hari ulang tahun sekolah. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Memperingati Hari Kesehatan Nasional, pemerintah Kabupaten Klaten menggelar lomba fashion show dan jingle kesehatan untuk mengajak masyarakat hidup sehat. Puluhan tenaga kesehatan ikut menikmati lomba yang digelar secara meriah. Bak model profesional, puluhan tenaga kesehatan dari seluruh puskesmas dan dinas kesehatan di Klaten berjalan di atas catwalk. Mereka mengenakan berbagai busana tradisional di Indonesia. Semua tampak cantik dan menarik. Lomba ini digelar memperingati Hari Kesehatan Nasional di Klaten. Selain lomba fashion show, ada juga lomba jingle kesehatan dengan menyampaikan pesan kesehatan dan mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Yang namanya fashion show dengan dibalut busana-busana tradisional lokal itu yang akan kita ambil manfaat dari pemanfaatan budaya. Kemarin itu kan jalan sehat seperti itu, kalau ini ada berbagai lomba, cerdas cermat, voli wanita, fashion show, jingle, jadi memang berbeda sekali, jadi bisa menampilkan kreasi-kreasi yang ada di puskesmas. Diharapkan lomba dapat melestarikan budaya dan mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Para siswa dari 2 sekolah menengah pertama di Cilacap menggelar belajar bersama untuk merancang dan merakit robot secara massal. Kerjasama ini diharapkan menghasilkan inovasi baru untuk mengembangkan robotik yang berguna bagi masyarakat.
Para siswa SMP Negeri 2 di Pala dan SMP Muhammadiyah 2 Cilacap begitu antusias merakit robot secara massal. Mereka belajar membuat berbagai macam robot, ada robot pemilah dan pengangkut sampah hingga robot sepak bola. Merancang dan meracik robot secara kelompok dilakukan para siswa untuk mempraktikkan cara merakit robot dari berbagai komponen yang mereka sediakan. Saling belajar menyenangkan para siswa karena membawa kepuasan tersendiri ketika sebuah karya robot berhasil dioperasikan. Manfaatnya pasti sangat besar karena sebelumnya saya belum pernah melakukan hal seperti ini dan ternyata merakit robot itu tidak serumit apa yang saya pikirkan. Apa yang kamu tertariknya ke apa robot tadi? Tertariknya itu kayak hasilnya nanti ketika kita udah merakit-rakit terus abis itu bisa jalan itu kayak ada kesenangannya tersendiri. Puas. Kerjasama digagas pihak SMP Muhammadiyah 2. Mereka mendatangi SMP Negeri Adipala untuk mengenalkan teknik pembuatan robot. Belajar bersama diharapkan menghasilkan inovasi-inovasi baru di antara para siswa. Memberikan workshop tentang karya dan teknologi, khususnya di teknologi robotik. Membangun kerjasama antar kelompok, antar individu yang kemudian dari kerjasama itu muncul inovasi-inovasi baru untuk membuat sesuatu, menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan teknologi berikutnya. Belajar bersama membuat robot menjadi bagian dari pembelajaran di era digitalisasi. Robot yang dihasilkan para siswa nantinya diharapkan mempermudah kerja manusia. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Ribuan benih tanaman pangan dan bibit ikan dibagikan secara gratis kepada warga di Kota Salatiga. Pembagian benih sebagai upaya mendukung program pemerintahan Prabowo Gibran guna mewujudkan ketahanan pangan. Warga Kota Salatiga mendapat bantuan ribuan bibit tanaman pangan dan benih ikan. Bibit-bibit ini dibagikan oleh 24 anggota Babin Kamtipmas Kepolisian Resor Salatiga di setiap kelurahan. Pembagian secara simbolis dipusatkan di Mapolsek Tingkir pada Rabu siang. Pembagian benih seperti cabai, terong, tomat, kol, serta ikan lele untuk mewujudkan program ketahanan pangan nasional Presiden Prabowo Gibran. Kota Salatiga dianggap sangat cocok untuk mengembangkan aneka tanaman produktif karena berhawa sejuk. Warga tidak harus memiliki kebun yang luas. Pekarangan rumah bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman pangan yang produktif. Terima kasih atas program yang diadakan ini, yaitu program ketahanan pangan nasional. Semoga program ini bisa berkelanjutan dan berjalan dengan baik dan bisa berkembang, bisa bermanfaat buat Kota Salatiga. Kita hari ini dalam rangka ketahanan pangan mengimplementasikan kebijakan Bapak Presiden Prabowo terkait dengan asas cita, salah satunya adalah ketahanan pangan. Kita ingin warga Kota Salatiga ini semuanya punya ketahanan dalam pangan, salah satunya yaitu dengan menanam bibit-bibit tanaman yang berproduk, yang produksinya bagus dan bisa bermanfaat rumah tangga. Hari ini kita bagikan bibit-bibit tanaman, diantaranya ada tanaman cabai, terong, tomat, kemudian ada paprika, dan selain kita memberikan bibit tanaman, hari ini juga kita panen lele. Untuk memastikan program berjalan, warga akan didampingi oleh anggota kepolisian selama budidaya lele dan tanaman pangan. Bilianto melaporkan dari Salatiga. Ini 1, 2. Warga lereng Gunung Merbabu di Desa Batur, Kabupaten Semarang menggelar tradisi potong rambut gimbal bagi anak berambut gimbal. Tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi memotong rambut gimbal terus dipelihara warga lereng Gunung Merbabu di Dusun Tekelan, Desa Batur, Kecamatan Ketasan, Kabupaten Semarang. Tradisi ini tergolong unik. Anak-anak yang dipotong rambut gimbalnya dianggap memiliki keistimewaan. Karena itu tradisi ini sebagai bentuk ungkapan syukur. Tradisi potong rambut gimbal tidak dilakukan secara massal, tapi oleh sebuah keluarga. Salah satu pasangan yang menggelar tradisi adalah Sugimin dan Suparni. Mereka memotong rambut gimbal putra kedua mereka bernama Novis Nova Andika berusia 4,5 tahun. Novis sebenarnya terlahir dengan rambut normal. Namun dalam perjalanan waktu rambutnya berubah menjadi gimbal dan kerap sakit-sakitan. Anak saya gimbal karena itu
memang dari lahir itu tidak saya cukur, saya sengaja nggak saya potong supaya anak itu bisa kesehatannya mungkin karena kurang, jadi saya juga supaya anak itu sehat selalu. Tradisi ini terus dirawat warga sebagai bagian dari kearifan lokal lereng Merbabu. Orang Jawa mengatakan ini membuang sebuah siap, jadi persiapannya ya apa ya, ini kan harus mengundang sanak saudara keluarga, bayarkan orang jauh seperti orang mantu orang jauh. Seperti orang punya hajat, Pak. Iya, seperti orang punya hajat. Dan pemotongnya harus khusus, Pak? Iya, pemotongannya khusus, dan kalau di Tekelan ini tidak bisa kita melakukan pemotongan rambut gimbal secara massal, nggak bisa. Tradisi semacam tasyukuran dipercaya untuk menjauhkan warga dari berbagai hal yang negatif, seperti kesialan, mara bahaya, atau biasa disebut dengan sengkolo. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Warga Blora diimbau menjaga kebersihan rumah dari sumber nyamuk karena kasus demam berdarah memasuki musim hujan semakin tinggi. Kenaikan kasus DBD tercatat hampir mencapai 100% dibandingkan dengan tahun 2023 yang lalu. Penyebaran wabah demam berdarah di Kabupaten Blora kian mengkhawatirkan. Kasus terus bertambah setiap harinya. Hingga saat ini terdata ada 757 kasus hingga bulan Oktober 2024. Jumlah ini meningkat 100% dibandingkan dengan tahun 2023 lalu. Pengembangbiakan nyamuk DBD memasuki musim hujan seperti saat ini menjadi pemicu naiknya jumlah penderita DBD. Pasien DB sampai bulan Oktober kita ada di 757 kasus. Ya, kalau dibandingkan tahun yang sama di tahun 2023 itu hanya 332 kasus. Itu kan sudah meningkat 100% lebih ya. Iya. Termasuk parah ya biasanya. Kalau ini kan kita cuma di satu rumah sakit ya. Tentunya kalau saya ngomong parah itu kita kan bicaranya harus lingkup yang lebih luas. Ini warga diimbau berpartisipasi mencegah penyebaran nyamuk DBD dengan melakukan 3M, menguras penampungan air, menutup penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas. Arif Nur melaporkan dari Blora. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurniasandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.